Mari ras-ras kita belajar bagaimana mengkhotbahkan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita ulangi sekali lagi, bagaimana mengkhotbahkan, menjelaskan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Inilah bahan khotbah saya. Ya, ini. Dan saya mau menyampaikan pengakuan dan pengampunan dosa. Kita baca dulu 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakannya di sini, jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kata kunci di dalam bagian ini mengaku dosa kita. Kedua, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita ulangi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sudah terbiasa dengan ayat ini. Namun kalau kita dengan setia, kenapa 1 Yohanes ini syarat orang yang dosanya dapat diampuni harus mengakukannya? Sebab jemaat Efesus ini dia sudah tahu Yohanes 1 ayat 29. Mari kita baca ayat itu. Yohanes 1 ayat 29 dan juga Yohanes pasalnya 19 ayat 29 sampai 31. Sudah tahu dia mengenai Yesus. Ya, sudah? Mari kita baca 1 Yohanes 1 tadi ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Ini kita dulu tahu. Oke, kita baca. Hampir kita sudah tahu ayat itu, tapi kita ulangi. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ini kata kunci. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau kita mengakukan kepada orang yang datang, di mana dia datang untuk menghapus dosa kita, maka dosa kita diampuni. Tapi kalau orang tidak mengakui ayat 29 ini, waktu dia mengakukan dosanya kepada Allah, bagaimana dia yakin dosanya sudah diampuni karena dia tidak tahu?
Jadi kalau kita pakai 1 Yohanes 1 ayat 9, harus kita paralelkan bahwa kepada orang yang kita mengakukan itu memang sudah dikatakan kepada kita, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Waktu kita mengakukannya kepada orang yang sama, di mana dia datang untuk menghapus dosa kita, maka dia yang adil dan setia, dia tidak berubah, itu maksudnya, maka dosa kita diampuni. Jadi nggak boleh lepas 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka dosa kita diampuni. Harus dia tahu bahwa anak domba Allah itulah Yesus. Dia datang untuk mengampuni dosa kita. Jadi tanggung jawab kita itu mengakukannya sama dia. Sama dengan waktu tangan kita kotor, baju kita kotor, kalau kita katakan cuci baju kita, cuci tanganmu nakku, berarti di balik perkataan kita itu, anak kita itu sudah tahu air akan menyuci bajunya, air menyuci tangannya. Makanya jelas tangannya menjadi bersih, karena dia sudah tahu bahwa air ini menyuci tangannya. Jadi waktu kita ajak jemaat, ini kan jemaat Efesus ya, 1 Yohanes ini untuk Efesus ini. Iya, jemaat Efesus ini sudah tahu dia bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang belum selesai adalah karena dia belum mengakukannya. Tangan kita kotor, kenapa belum bersih? Karena kita belum bawa kepada air, di mana kita tahu air itu akan membersihkan tangan kita. Ini makanya diminta, jikalau kita mengakukan dosa kita, maka dosa kita diampuni. Satu lagi ayatnya tentang pengampunan dosa ya. Yohanes pasal 29. 19. Kita ini ceritanya Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 19 ayat 28 kita baca. Ya. Yohanes 19 ayat 28. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh air anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang bisop, lalu mencucukkannya kepada mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai, pasal 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Upah dosa adalah kematian, dan Yesus telah menebus kita. Inilah jalan penebusan dosa yang sudah disiapkan oleh Allah. Kalau Anda percaya, kalau Anda percaya bahwa ini adalah air yang bisa menyucikan tangan kita, jalan di mana tangan kita bersih kalau kita datang kepada air itu. Jadi supaya dosa kita diampuni, harus kita mengakukan dosa kita kepada Allah. Itulah Yesus Kristus yang sudah ditetapkan Allah untuk mati, supaya dosa kita diampuni oleh Dia. Maka kita ajak mereka, jikalau kita mengakukan dosa kita, maka dosa kita diampuni. Kita lihat sekali lagi, 1 Yohanes itu tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca tadi, jika kita mengaku dosa kita. Saya ulangi,
Kita mengakukan dosa, berarti sudah ada iman kita di belakangnya. Kita datang kepada air, sudah ada iman kita di belakangnya, bahwa air ini fungsinya dibuat Allah untuk menyuci baju, untuk menyuci tanganku. Ini yang dibuat Allah, kita sudah tahu di belakangnya. Sama dengan waktu kita mengakukan dosa kita kepada Yesus, harus ada di belakang pemikiran kita itu, inilah yang sudah ditentukan Allah, di mana dosa dunia dapat diampuni, dan aku mengakukannya kepadanya. Inilah terbelakang iman waktu kita mengakukannya. Aku mengakukannya, aku beriman bahwa Yesus inilah yang telah ditentukan Allah untuk mengampuni dosa. Tanggung jawabku sama seperti tanggung jawab tadi, aku sudah beriman kepada air itu. Dengan demikian aku datang kepada air itu, dan sudah selesai tanganku kubasuh, maka tanganku menjadi bersih. Sama waktu aku mengakukannya kepada Yesus yang datang ke dalam dunia ini, mati dan sudah berkata selesai, sudah selesai dosaku itu diampuninya. Tanggung jawabku hanya mengakukan dosaku itu kepadanya. Ini di belakang kalau Anda mau mengaku. Ya, sama dengan tangan kita, kalau kita sudah percaya air membersihkan, dan kalau kita tidak datang kepada air, air tidak otomatis tangan kita dibuatnya bersih. Sama, kita tahu dulu yang bisa mengampuni dosa pasti yang ketetapan dari Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Respon tanggung jawabku, aku harus mengakukannya kepadanya. Nah, di dalam hal itulah dosaku tadi diampuni. Kita ulangi, kita baca. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Tidak berubah maksudnya, Dia adalah setia bahwa inilah anak domba Allah yang mengampuni dosa. Dan adil. Kenapa dipakai adil? Nyawa ganti nyawa. Upah dosa adalah kematian. Maka sesudah selesai, Yesus tahu bahwa tujuannya datang ke dunia mati untuk mengampuni dosa, maka Dia berkata sudah selesai, dan Dia menyerahkan nyawanya mati. Adil Allah itu, Dia tidak menutupi dosa, tetapi Dia membayar dosa kita supaya dosa kita dapat diampuni, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Berikutnya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada dosa, ada kejahatan. Kita nggak akan bahas kali ini semua apa itu dosa bedanya dengan apa itu kejahatan. Yang kita mau satu buah pemikiran kita, ada air, kalau ada tangan kita kotor, bawalah ke situ. Kalau kita tahu ada dosa kita dan sudah kita dengar, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, aku harus mengakukannya. Sebagaimana tanganku harus masukkan ke dalam air baru bisa bersih, hal yang sama secara rohani. Aku harus mengakukannya, semua kejahatanku tadi dan dosaku tadi kepadanya, dengan pengakuan bahwa Engkaulah yang mati, aku yang berdosa, bahwa Engkaulah yang membayar utang dosaku itu. Makanya kepadamulah kuakukan dosaku itu, karena Engkaulah yang ditetapkan oleh Allah, di mana dosaku dapat diampuni. Kalau ini benar pengakuan kita, maka terjadilah pengampunan dosa sebagaimana dikatakan oleh firman Allah ini. Sekarang saudara-saudara yang ikut bersama kami belajar khotbah ini, itukah pengertian Anda waktu Anda mengakukan dosa Anda kepada Allah? Dengan pengertian jelaskah bahwa air tadi menyucikan bajuku yang kotor, dan sekarang bajuku sudah menjadi bersih? Dengan pengertian yang samakah inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini? Dengan pengertian yang sama, aku orang berdosa, maka inilah yang ditetapkan Allah.
dosaku dapat diampuni, dan tanggung jawabku hanya mengakukannya kepada ketentuan Allah ini. Kalau ini yang Anda lakukan, maka dosa saudara sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam kalimat ini tidak ada kata mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Dengan kata mudah-mudahan berarti apa yang diucapkan Tuhan Yesus sudah selesai, dan inilah anak domba Allah yang mengampuni dosa dunia. Anda tidak mempercayainya. Tidak ada satu orang pun mudah-mudahan bajuku sudah bersih. Waktu dia menyucinya, dia lihat benar bajuku sudah bersih oleh air, karena itulah ditetapkan Allah untuk menyucikannya. Demikianlah dosa kita. Tidak ada mudah-mudahan dosa kita diampuni. Dosa kita sudah diampunikah atau dosa kita belum diampuni? Mari kita berdoa. Inilah firman-Mu yang kami dengar tentang pengampunan dosa. Terpujilah nama-Mu kalau ada di antara kami yang diingatnya dosanya, dan malam ini pertama kali dia tahu bahwa dengan mengakukan itu dosanya bisa diampuni. Karena Allah telah membuat cara pengampunan dosa, di mana Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, dan sudah selesai. Tanggung jawab kami Tuhan Yesus hanya mengakukannya kepadamu. Kalau ada di antara jemaat kami masih dia ragu-ragu, buatlah malam ini dia mengakukannya dengan jelas, dengan pengertian yang jelas. Maka Engkaulah Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengatakan, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Kami memuji nama-Mu karena kami mengenal Allah kami. Inilah anak domba Allah kami yang mengampuni dosa kami. Ke dalam tangan-Mu dan kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur, di mana dosa kami telah Engkau ampuni. Amin.